Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Agus Herbianto. Kali ini saya ada di Abimanyu Library. Kita akan membahas mengenai literasi atau gerakan literasi di masyarakat. Kali ini saya bertemu dengan kawan saya, sekaligus dia sebagai pegiat literasi dan akademisi. Nah, ini saya kenalkan dulu ya. Ini ownernya Abimanyu Library ini. Namanya Pak Bambang Prakoso. Dia pegiat literasi juga, owner dari Abimanyu Library. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gerakan literasi di masyarakat. Seperti itu. Langsung saja ini aja, Pak Bambang ya. Pertama, ini menurut Pak Bambang ini bagaimana pendapat Pak Bambang terkait literasi di masyarakat pada pandemi ini? Oke, jadi terima kasih Mas Agus. Jadi saya manggilnya Mas saja atau Ya, Bro saja. oke, Jadi silakan. lebih enak gitu ya. Kalau Pak itu kesannya kita ada jarak Ya, gitu ya. oke. Jadi lebih enak Bro atau apalah Mas Agus gitu. Baik, jadi kalau menyoal literasi sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak sekali gerakan-gerakan, komunitas sudah banyak sekali gitu. Cuman mungkin saya hanya sebagian kecil orang yang menghibahkan diri saya. Jadi saya mengambil posisi itu karena memang literasi ini kalau kita lihat sekarang ini punya peranan yang strategis, terutama untuk mengurai masalah khususnya budaya baca gitu ya. Karena budaya baca kita ini selalu mendapatkan kutukan. Kutukan itu berupa hasil riset dari organisasi dunia. Di dunia itu ada namanya PBB itu di bawahnya ada UNESCO, UNICEF, World Economic Forum, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, salah satu yang melakukan riset terkait minat baca itu World Economic Forum atau WEF itu ya. Nah, dan UNESCO dan masih banyak lagi gitu. Nah, dari berbagai riset itu ternyata kita ini selalu pada urutan yang terakhir atau nomor 2 tetapi dari belakang gitu. Berapa kira-kira ini? Nomor 20 atau 15? Misalkan dari 62 negara gitu ya. Kita urutan nomor 61. Jadi nomor 2 dari belakang. Berarti tertinggal ini ya. Kalau menurut pendapatnya Mas Bambang ini ya? Enggak, jadi gini, jadi saya harus mengkritisi itu karena memang riset itu yang diriset hanya satu aksara gitu ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali aksara gitu Bu. Jadi sekitar kurang lebih itu 600 aksara, tetapi yang diteliti itu hanya satu aksara Latin gitu. Jadi mestinya kita ini kan banyak sekali, ada aksara Rincong, ada Jawa, dan banyak sekali ada lagi kalau kita ini sore ya, di masjid-masjid itu banyak orang ngaji, huruf pikon dan seterusnya, itu tidak diriset gitu. Kalau misalkan berbagai aksara itu diriset, mungkin budaya kita bisa paling tinggi di dunia gitu. Cuman itu belum ada riset gitu. Nah, maka saya ingin melakukan gerakan sekaligus kita ya tidak istilahnya terus dirundung atau kita dihantui hasil riset dari organisasi dunia itu tadi gitu. Jadi dengan membuat gerakan-gerakan nyata. Jadi salah satunya buat TPN ini. Kira-kira ini menurut hasil lapangan, menurut Mas Bambang ini, kira-kira Indonesia ini memang benar-benar literasinya kategori di bawah atau mulai sudah ada perkembangan untuk tahun ini lah 2021, kira-kira ini di lapangan seperti apa? Secara umum ya, jadi saya melihat secara umum kalau misalkan di Surabaya itu, di Sidoarjo atau Jawa Timur secara umum, kalau kita lihat, tetapi kalau kota-kota besar dulu ya, kota-kota besar itu di Gramedia masih rame. Jadi banyak masyarakat yang sudah care mau membaca buku, beli buku, jadi menyisihkan sebagian pendapatannya untuk beli buku gitu. Nah, selain itu sekarang juga banyak sekali e-book. Nah, itu jadi kalau saya melihatnya dari teman-teman penggiat itu sudah banyak sekali e-book yang di-share untuk masyarakat umum. Misalkan Perpusnas itu juga ada namanya iPusnas. iPusnas itu kita bisa kita unduh lewat Play Store, lalu kita install lewat gadget atau HP kita itu, lalu kita bisa membaca buku. Buku apa saja di situ ada jutaan.
Lalu ada juga Kastara, ini yang saya suka. Kastara itu Kasanah Naskah Kuno Nusantara gitu. Nah, punyanya Perpusnas ini? Perpusnas. Oh, sama ya. Perpusnas. Jadi menarik sekali. Jadi ternyata kalau kita membaca itu, ternyata nenek moyang kita itu literasinya tinggi, bro. Gitu. Jadi mungkin tidak ada ya negara yang tingkat literasinya seperti Nusantara. Nusantara gitu. Coba kalau kita lihat, kita itu punya namanya Kitab Sutasoma yang ditulis Emputan Tular. Habis itu ada Kertagama, habis itu ada Pararaton, ada Lagaligo dan banyak sekali. Nah ternyata itu bahkan diakui oleh UNESCO itu sebagai warisan budaya gitu. Jadi menarik kan, banyak sekali. Kalau kita lihat apalagi aksara kita kan banyak sekali yang seperti saya sampaikan tadi. Bahasa kita itu 700 sekian, 714 atau berapa. Sebenarnya kita ada 800 sekian bahasa. Karena di beberapa daerah itu sama, akhirnya kita hanya 700 sekian itu. Nah, ada yang menarik itu di Turki itu ada dinasti Utsmani gitu ya. Iya, dinasti Utsmani ya. Jadi dari awal berdirinya sampai runtuhnya itu tidak memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya di keaksaraan ya. Bukan keilmuan yang secara umum ya, jadi tidak punya sumbangsih keaksaraan. Jadi yang dipakai ya hanya huruf Latin dari berdirinya sampai runtuhnya dinasti itu. Padahal itu dinasti yang semua orang tahu. Gitu. Terus ini, menurut pendapat Mas Bro ini gerakan literasi untuk di sekolah ini gimana ini? Oke. Gerakan literasi, apa ada istilahnya gebrakan dari sekolah-sekolah ya kita contohkan mungkin Surabaya, Sidoarjo atau wilayah-wilayah lain? Iya. Jadi kalau untuk sekolah itu saya prihatin. Jadi kebetulan karena saya kebalikannya ya dari yang tadi kita ceritakan, kalau aksara sih mungkin iya, tapi kalau di sekolah ini memprihatinkan gitu ya. Sangat memprihatinkan. Jadi saya mengkritisi. Jadi kebetulan saya juga warga Surabaya gitu ya. Jadi di Surabaya itu dideklarasikan menjadi kota literasi. Ya, di Jawa Timur slogannya gitu. Surabaya sebagai kota literasi gitu. Nah, kalau kita membaca beberapa artikel gitu ya, misalkan dari Amerika gitu, indikator dan konsepnya itu kan jelas. Misalkan indikator disebut kota literasi itu harus ada sekian perpustakaan gitu ya, harus ada sekian penerbit, harus ada berapa jumlah penulis gitu, dibandingkan dengan jumlah rata-rata penduduk gitu. Lalu kita bisa mengakses informasi di mana saja, di tempat-tempat umum, tempat-tempat strategis, kita itu bisa mengakses informasi gitu. Nah, ternyata kalau di Surabaya tidak seperti itu gitu, meskipun diworo-worokan atau dideklarasikan sebagai kota literasi, khususnya di sekolah. Di sekolah itu juga ada gerakan namanya Gerakan Literasi Sekolah gitu ya. Irisan dari GLN itu kan Gerakan Literasi Nasional, di situ ada 3 ya. Jadi Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Masyarakat. Nah, di sekolah itu salah satunya ada kewajiban 15 menit membaca. Dari sejak ada kebijakan itu berjalan hanya beberapa bulan gitu. Setelah itu sekarang hampir semua sekolah tidak ada gitu ya. Karena bro aku juga keliling kan ke sekolah-sekolah. Saya juga mengamati karena saya kan sebagai ketua Akpusi yang keliling ke sekolah-sekolah di Surabaya, dan saya sebagai pembina mengamati dan komunikasi dengan banyak pustakawan. Nah, ternyata itu sudah tidak ada. Mungkin ada 1-2 sekolah ya gitu. Tapi secara umum itu sudah tidak ada lagi program 15 menit membaca. Nah, ini sebenarnya perlu dikaji lagi gerakan literasi di sekolah. Kalau membuat kebijakan udah, tetapi implementasinya itu yang sulit. Siapa yang nanti mengawasi dan seterusnya. Jadi pemerintah kan membuat kebijakan sudah bagus, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika di lapangan, gitu bro. Jadi ini ya, lebih ke pengawasannya dan pelaksanaannya ya. Betul. Jadi yang ngawasi itu tidak ada. Di sekolah ada namanya Satgas Literasi. Tetapi Satgas Literasi ini tidak berfungsi karena Satgas Literasi ini diambil dari guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia jamnya sudah banyak, laporannya sudah banyak, apalagi daring-daring seperti ini mereka justru bagaimana misalkan membuat inovasi atau strategi supaya siswa bisa membaca buku. Tidak. Karena mereka tidak punya pengetahuan bagaimana mengelola informasi.
cara menyebarluaskan informasi dan seterusnya, dan tidak memahami mungkin kira-kira butuh kanal apa ya supaya informasi ini bisa tersalurkan atau sampai pada siswa. Itu enggak, jadi mereka tidak punya itu. Jadi Satgas itu dibekali secara kompleks pengetahuan itu gitu. Jadi kalau misalkan boleh mendalam lagi, Iya. gerakan literasi ini tidak jalannya ini karena apa? Mungkin faktor-faktor lah, entah itu jumlah koleksinya, entah itu pengawasannya dari pelaksana, Iya. atau apa ini? Iya. Kira-kira yang menjadi problem ini apa untuk tidak jalannya program ini Iya. di sekolah itu apa? Menarik. Jadi pertanyaannya sangat menarik. Jadi memang enggak tahu ya. Jadi negara kita ini negara gimmick atau seperti apa. Jadi setiap program itu seakan-akan hanya gimmick, hanya formalitas. Di sekolah yang mempengaruhi banyak faktornya. Di antaranya pertama, kenapa siswa tidak suka membaca? Karena di sekolah itu hampir 99% bukunya buku paket, bro. Jadi siswa ke perpustakaan dipinjami buku kan, buku paket, lalu buku paketnya dibawa pulang. Di perpus pun hanya ada buku paket, dan itu pun buku paket dari kurikulum sebelumnya. Itu ya, yang dibawa pulang itu yang revisi-revisi itu. Nah, jadi kan bosan. Di rumah ketemu buku paket, di sekolah ketemu buku paket gitu. Nah, mestinya sekolahan itu ini saya sedikit membahas mengenai anggaran sekolah kuliah. Jadi kalau sekolah yang agak besar itu seperti SMK, misalkan SMK 5, SMK 10, SMK 8, dan seterusnya, SMA negeri yang bagus-bagus itu, bro. Jadi ada sumber dana. Sumber dananya itu 3. Yang pertama BPOPP, itu sekitar 2-5 miliar. Itu dari provinsi apa dari nasional? Dari BPOPP. Oh. Ya, lalu dari BOS. Ini BOS kan nasional kan? Ya. Ya, jadi dari BOS itu sekitar 2 miliar atau 3 miliar tergantung sekolahnya, jumlah siswanya dan besarnya. Lalu ada dana partisipasi masyarakat. Nah, mungkin kalau salah satu SMK saja di Surabaya itu mengelola kurang lebih 8 miliar atau 9 miliar dana gitu ya. Nah, di perpustakaan ada undang-undang di UU 43 tahun 2007 itu perpustakaan seharusnya punya sesuai nama undang-undang ya 5% dari dana yang masuk ke sekolah gitu. Itu berapa gitu misalkan. Nah, itu sebenarnya kan bisa dikelola untuk menumbuhkan kegiatan literasi atau menghidupkan kegiatan literasi itu gitu. Untuk membeli bukunya misalkan tambahan selain buku paket itu bisa punya untuk melanggar e-book karena sekarang sudah zamannya digital. Nah, ini kita harus mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, tetapi sayangnya itu tidak. Gitu. Maka ini butuh political will ya atau kebijakan lembaga terkait, dinas pendidikan, Kementerian Kebudayaan, bukan hanya membuat kebijakan, tapi dilihat bagaimana penerapannya di lapangan. Gitu. Nah, itu menjadi permasalahan yang serius. Gitu. Nah, kita di lapangan dihadapkan dengan fakta seperti itu. Gitu. Hampir nihil pelaksanaan. Jadi kalau saya menyebutnya itu surplus regulasi tetapi defisit implementasi gitu. Jadi intinya tidak jalannya itu karena sebuah keputusan dari ini ya, istilahnya dari pimpinan atau ini ya, kan sudah jelas bahwa undang-undang ini kan mengatakan 5% dari ya. Ini kan jadi istilahnya enggak geraknya itu karena dukungan dananya kurang. Seperti itu ya? Iya betul seperti itu. Selain itu juga kurang care-nya kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu saya heran. Makanya nanti kalau misalkan mungkin ini disaksikan oleh para pemangku kebijakan ya, oleh stakeholder, maka kalau memilih kepala sekolah salah satu yang menjadi syarat harus care pada perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan itu lumbungnya pengetahuan, pusat sumber daya informasi ya, atau sumur pengetahuan atau sumur ilmu. Kita bayangkan aja kalau sumur itu asat kering, orang di sekitarnya pasti kehausan, ya kan? Kalau lumbung dianggap makanan, maka kalau lumbung ini kering, jadi orang tidak mendapatkan asupan makanan, maka dia kelaparan. Mestinya seperti itu, gitu ya. Tetapi sayangnya ya banyak sekali kepala sekolah yang tidak care terhadap lumbung pengetahuan ini atau pusat sumber daya informasi. Padahal tujuan pendidikan itu, tujuan utama dan pertama pendidikan adalah menyeimbangkan antara intelektual, spiritual, dan estetika. Perpustakaan punya peran yang sangat penting di situ, sangat strategis gitu. Bagaimana kita harus menghasilkan orang yang punya pengetahuan,
punya karakter yang bagus gitu. Kalau kita tidak punya cukup suplai pengetahuan dari perpustakaan. Kalau perpustakaannya kering ya wassalam saja. Kalau pendidikan terus tidak punya informasi ya tutup saja pendidikan itu. Kalau perlu kepala sekolahnya diganti aja lah kepala sekolahnya. Nah, ini kan Mas Menteri ini kan punya kebijakan pendidikan. Ya. Kalau nggak salah itu KKN gitu ya. Ya. Kalau nggak salah saya kemarin ya sempat melihat itu ada bukunya tentang KKN itu tentang numerasi sama literasi. Iya. Nah ini kan istilahnya kayak bertolak belakang sama kenyataan yang ada di lapangan gitu. Padahal Mas Menteri programnya bagus. Kalau menurut saya kan di situ ada istilahnya apa ya? Anak itu harus menempuh masalah numerasi. Kalau untuk yang kategori sains istilahnya pengetahuan alam. Nah, yang untuk sosial bahasa ini dia kategorikan untuk ini literasi, harus banyak membaca ujian seperti itulah. Ini kan Mas Menteri ini punya program kayak gini kan sebenarnya bagus. Tapi di lapangan itu gimana itu? Nah, ya itu programnya bagus, tetapi nanti harus diiringi dengan SDM yang bisa mendukung program itu. Kalau enggak itu hanya berhenti pada sebuah program saja. Jadi kalau misalkan numerasi itu ya dalam pemahaman saya, mungkin saya perlu membaca lagi, putar referensi lagi ya. Bukan 5 kali 5 25 atau 6 kali 6 36, bukan perkalian itu. Tetapi misalkan gini, anak diajak praktek gitu ya, diajak ke pasar membawa uang 20.000 gitu. Anak diberi uang 20.000 disuruh belanja apa-apa gitu. Nah, misalkan anak dengan sendirinya mereka belajar banyak dan kompleks di situ ya. Mereka misalkan dibuat beli buku misalkan 5.000, buat beli pensil misalkan 2.000, buat beli perlengkapan yang lain misalkan. Nah, anak di situ kan sudah belajar transaksional, belajar berkomunikasi dan seterusnya gitu. Jadi anak bisa menghitung misalkan saya belanjakan sekian, terus sisanya sekian dan seterusnya. Lalu mereka bisa eksperimen mendapatkan pengalaman gitu ya dari mereka, apa yang mereka lakukan itu gitu. Atau misalkan anak ya disuruh memvisualisasikan, atau istilahnya misalkan anak diajak keluar kelas gitu ya. Hei nak, kamu bisa menggambar ini, pohon ini, atau membuat puisi, atau menceritakan dan seterusnya. Jadi anak itu melihat pohon bukan sebatas melihat saja. Ada anak yang bisa mengekspresikan itu dengan tulisan, menulis pohon itu dari kecil sampai tumbuh, sampai berbunga, sampai berbuah dan seterusnya, sampai daunnya gugur lalu menjadi pupuk. Lalu misalkan anak melihat pohon itu dengan membuat puisi gitu, membuat puisi terserah apakah pohon itu menyumbang oksigen dan seterusnya. Lalu ada yang melukis dan seterusnya. Jadi anak itu kita antarkan untuk menemukan otentisitas di dalam dirinya. Tidak kita paksa anak harus bisa ini, tidak. Tapi melalui proses itu ya. Proses, dan kita hanya mengantarkan anak itu untuk menemukan otentisitas di dalam diri. Jadi anak menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi robot gitu ya. Jadi kalau kita lihat pendidikan sekarang kan anak mau tidak mau harus bisa matematikanya sekian, bahasa Inggrisnya sekian, bahasa Indonesianya sekian. Padahal anak itu ya kita bayangkan aja seperti di hutan belantara gitu ya. Ya kalau ular nggak bisa dong disuruh terbang karena dia memang di situ. Ya. Kalau dia suka seni ya nggak bisa, memang dipaksakan misalkan untuk jadi ilmuwan apa gitu ya misalkan. Gitu. Jadi memang anak itu punya bakat sendiri dan unik, dan itu sudah dari sana, sudah dari Allah. Ini terus pertanyaan lain ini bro, apakah literasi itu juga sangat erat dengan minat baca yang ada di sekolah itu? Istilahnya gini, kalau kita ya mungkin tidak tahu sih semua orang itu sama apa enggak. Kalau kita memang kurang baca itu percaya diri kita juga kurang ya. Kalau anak-anak itu atau mahasiswa itu kurang membaca itu nggak pede gitu masuk kelas. Apa memang ini juga ada benang merahnya literasi dengan minat baca ini? Ya, jadi literasi itu kan ada 6 literasi dasar menurut UNESCO kan, yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu juga dimasukkan di GLN itu kan, ada literasi baca tulis gitu ya. Kalau dulu malah ada
calistung membaca dan berhitung sekarang jadi sendiri. Jadi ada baca tulis, ada sains, ada kebudayaan, ada numerasi, ada digital dan yang lainnya itu. Nah, kalau terkait dengan apakah kalau misalkan kurang membaca itu menjadi kita tidak pede, itu pasti. Kenapa? Karena orang membaca itu ya menambah pembendaharaan kata. Ya. Selain itu kita juga bisa mudah mengingat. Kalau membaca itu mudah mengingat sesuatu. Selain itu kita juga menemukan banyak referensi sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, itu kalau membaca seperti itu. Komunikasi kita juga berbeda dengan orang yang tidak membaca. Dalam dialog, diskusi itu bisa dilihat. Jadi bobot komunikasi antara orang yang membaca dan tidak membaca itu pasti berbeda. Siswa saja berbeda gitu. Misalkan siswa suka baca ya, minimal sehari 15 menit saja, tapi rutin tiap hari gitu. Dan guru, dia sudah jadi guru ya, tapi dia pernah membaca, pasti di kelas dia akan kalah dengan siswa. Pengetahuannya, mungkin cara komunikasinya dan seterusnya, itu pasti gitu. Jadi gini ya, ini kan kalau siswa ini suka baca lah, ini coba kita bergeser ke pengajar. Ini menurut pendapatmu bro, ini pengajar ini kalau ya nggak tahu sih, di perpustakaan suka nggak berkunjung ke perpus baca? Padahal kan dia seorang mengajar ya. Kira-kira ini pendapatmu ini sering nggak? Iya. Jadi saya mengamati, mengamati itu. Menurut pengamatan kamu gimana? Jadi hampir ya mungkin 80 atau 90% pendidik kita itu tidak mau membaca. Karena saya kebetulan di sekolah sudah 10 tahun. Jalan 11 tahun ini saya mengamati itu gitu ya. Dan saya juga keliling ke beberapa tempat dan tanya-tanya itu juga, karena sebagai penggiat literasi kan salah satu tugasnya yaitu. Nah, ternyata ketika saya lihat di lobi, orang mereka hanya ngobrol biasa, jarang guru yang di lobi lalu membaca buku gitu ya. Atau mereka ketika ke kelas itu yang dibawa ya hanya buku paket gitu ya. Atau kalau mereka sedang nganggur gitu, mereka tidak bawa buku. Dan saya hampir jarang sekali melihat buku guru ketika jalan ada buku bro, itu hampir tidak ada gitu. Itu saya prihatin. Mungkin ini makanan atau ini bisa juga dari itu. Nah, yang sering ditunggu TPP gitu. Gitu ya. Iya, gaji dan seterusnya ini yang sering ditunggu gitu ya. Karena memang sistem pendidikan kita kan sudah berubah ya. Kalau dulu memang pure gitu ya, terus melibatkan dirinya untuk perubahan peradaban, untuk mengajar, bukan sekedar transfer knowledge gitu. Jadi guru sekarang itu kebanyakan transfer knowledge, tidak semua tentunya. Jadi banyak guru yang sudah bukan sekedar transfer knowledge, tapi bagaimana mendekati siswa, membangun karakter mereka dengan baik dan seterusnya gitu. Nah, guru itu sekarang, tapi saya tidak menyalahkan guru bro, karena guru itu sekarang kan banyak sekali beban ngajarnya, jamnya panjang, tugasnya juga banyak, administrasinya ini yang bikin. Ketika saya tanya, Bu, pernah baca buku apa dalam 1 bulan? Tidak pernah sama sekali. Kenapa Bu? Mestinya guru kan membaca untuk upgrade pengetahuan supaya materi yang disampaikan pada siswa itu lebih kaya referensinya gitu. Siswa lebih banyak opsi-opsi referensi yang mereka apa yang harus dipelajari, apa yang harus dibaca, itu mestinya banyak kan. Tetapi enggak, ternyata guru itu menjawab, jam mengajar kita sudah banyak Mas, terus ada tugas administrasi kita banyak, membuat RPP dan seterusnya kan, laporan-laporan belum kalian jadi wali kelas, jadi macam-macam itu. Makanya Mas Menteri itu membuat mungkin ya, kalau kampus-kampus merdeka dan seterusnya, mungkin kurikulum akan lebih sederhana mungkin, jadi guru tidak dibebani buat RPP yang sekian lembar dan seterusnya itu. Kita kembali ke konteks literasi ya. Ini kira-kira modal untuk kegiatan literasi itu apa itu? Modalnya? Modal? Ya, untuk kegiatan kan kamu ini ya bro, penggerak literasi ya. Modal awal itu apa? Mungkin apa kayak bonek, kita modal nekat aja terjun atau gimana ini? Oke, jadi sebenarnya kan modal itu, kalau saya ya di awal-awal itu yang saya punya itu modal sosial. Ternyata modal sosial itu melebihi modal finansial gitu ya. Nah, seiring perjalanan ternyata saya kan belajar, jadi makomnya tidak di teknis lagi. Kalau di teknis itu kalau misalkan saya tidak punya ini, saya tidak bisa melakukan ini enggak. Jadi saya bergerak saja melakukan sesuatu gitu, ternyata ada saja jalannya dan ketemu gitu.
karena punya banyak kenalan, punya banyak jejaring, akhirnya mudah untuk mendapatkan buku gitu. Nah sebenarnya buku sudah banyak, hampir 7.000 atau mungkin mendekati 10.000 buku saya di perpus ini, tetapi beberapa karena sudah lama saya sumbangkan ke beberapa daerah yang membutuhkan karena sering mendapat sumbangan gitu. Jadi modal sosial itu lebih penting gitu. Jadi kalau modal finansial tidak cukup ya kita harus membuat modal sosial, dan modal sosial itu tidak bisa diukur, bukan masalah perkalian ya yang bisa diukur kita dapat sekian, tetapi ini tidak bisa ditebak, kadang kita dapat banyak, kadang tidak sama sekali gitu. Yang jelas kita modal sosial, finansial itu sebenarnya pasti, tetapi bukan yang utama. Lalu niat yang penting. Kita membuat niat, kalau sudah punya niat ya kita harus menjalankan secara konsisten. Melakukan kegiatan apapun kalau tidak konsisten tidak akan jadi. Seperti podcast ini nanti kalau tidak konsisten, ya karena hati semangatnya orang itu naik turun ya, kadang down, kadang itu. Nah kalau itu tidak dirawat dengan baik maka itu tidak jadi, maka kuncinya konsisten. Jadi saya ingat kata-kata Manu, kalau membuat sesuatu gerakan kuncinya satu, istiqomah. Nah istiqomah, konsisten, ini penting, apapun kegiatan kita harus konsisten gitu. Kalau enggak kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Istilahnya kalau dalam Islam istiqomah gitu. Kita untuk continue untuk melakukan sesuatu itu harus istiqomah. Nah ini kan kita belum bahas mengenai Abimanyu Library. Iya. Bagaimana ya ceritanya kok? Ini saya lihat ini banyak koleksinya nih. Ini dari modal materi sendiri atau modal sosial atau bagaimana? Iya. Ini kan juga menarik, ini kan banyak nih koleksi punya ini Bu. Iya. Oke. Kalau di Abimanyu Library itu sejarahnya sebenarnya saya sudah lama sekali pengen membuat perpustakaan pribadi. Ya. Bahkan mimpi saya itu saya pengen punya perpustakaan pribadi dulu paling besar di Kota Surabaya. Tapi ternyata saya terdampar ke Sidoarjo gitu ya. Oleh Allah di perjalanan ke sini dan berjodoh kan, bisa beli rumah di sini. Kalau di Surabaya belum buat kan. Akhirnya saya membuat di sini. Meskipun belum besar, tapi saya sudah memulai niat itu dengan langkah-langkah kecil. Ini tadi saya mengumpulkan 1-2 buku ratusan ribuan. Jadi sekarang sampai ribuan, dan saya pertama modal ya dari gaji saya dan juga gaji istri saya gitu. Jadi kebetulan saya dan istri itu kolaborasi gitu ya, karena kalau saya kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelatihan perpustakaan, pengelolaan TPM, menulis, dongeng, melukis gitu, ada beberapa lukisan dan diskusi dialog-dialog seperti ini. Dulu juga ada lapak baca dan seterusnya gitu. Saya memulai itu sudah sekitar tahun 2011-2012, kalau sekarang sudah 10 tahun lebih, 11 tahunan. Jadi saya di jalan literasi ini, di jalan sunyi orang menyebutnya, itu sudah sekitar 11 tahunan. Nah di sini sekarang sudah mulai ramai sekali, banyak sekali yang datang dari masyarakat umum dan warga sekitar. Jadi kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ya, jadi ini masyarakat sini boleh 1 RW ini ada 3 RT bisa meminjam buku ini free gitu. Jadi dan anak-anak juga free pinjam gitu. Yang menarik lagi dongeng itu, jadi dongeng itu kan itu sebenarnya kegiatan untuk layanan perpustakaan. Ya, selain layanan berupa buku ini, kita punya beberapa kegiatan, salah satunya adalah dongeng. Dongeng ini perlu kita rawat karena kita hampir mengalami keterputusan deposit kebangsaan secara kolektif. Jadi dongeng itu kan sebenarnya itu adalah hanya orang-orang yang tidak semua orang lah bisa menjadi pendongeng. Mereka menghibahkan dirinya. Mereka adalah, menurut saya, pendongeng itu adalah penyumbang artikulatif bangsa ini. Tanpa penyumbang artikulatif bangsa ini, maka bangsa ini akan semakin tercerabut dari akar kebudayaan. Jadi anak-anak tidak mengenal sejarah nenek moyangnya dan seterusnya. Nah itu yang menyampaikan ya pendongeng-pendongeng ini. Nah kalau di luar negeri itu ya, jadi orang bercerita itu sangat menarik. Film itu kalau diceritakan dengan baik, ditulis dengan spoiler, gitu. Kita memberikan info lah, spoiler ya. Betul. Gitu. Jadi omong kosong saja bro, seperti Harry Potter itu kan omong kosong. Harry Potter itu kan tidak nyata. Tapi begitu menjadi apa ya, bestseller itu menjadi luar biasa kan, banyak sekali penggemarnya.
itu karena digarap dengan begitu artistik, diceritakan dengan begitu menariknya gitu ya. Kita ini justru tertarik dengan film-film dari barat dan sebagainya, padahal kita kaya sekali kalau cerita-cerita seperti itu. Ya, cerita rakyat itu. Cerita legenda kita luar biasa. Ada Joko Taro, ada banyak lah kita, banyak sekali sebenarnya. Cuman bagaimana mengolah menjadi menarik dan sesuai dengan apa ya, anak-anak kita itu bisa senang kalau melihat. Nah itu perlu kan, perlu ya penyumbang artikulatif atau pendongeng tadi. Makanya Abimanyu Library itu salah satunya merawat itu, merawat, menselebrasi dan merayakan para penyumbang artikulatif itu. Salah satunya itu. Kira-kira kalau untuk kegiatan storytelling ini untuk ya di era pandemi ini sudah berapa kali dilakukan di Abimanyu? Di Abimanyu Library di pandemi ini tiga kali. Tiga kali. Ini kemungkinan ada lagi nggak next ini untuk storytelling gitu? Iya. Kami programnya 1 bulan sekali, kami punya satu pendongeng yang memang rutin bulanan gitu ya. Setiap bulan ada dan kami menggaji, meskipun nominalnya kecil gitu ya, dan karena kami membayarnya itu ya dari hasil kami ya gitu. Jadi gaji kami yang dibuat itu, karena kami tidak mau meminta-minta membuat proposal lalu disumbangkan ke lembaga atau orang-orang lain enggak. Tetapi kalau mereka mau menyumbang seperti Ciputra kemarin ada kegiatan kami disumbang juga gitu. Dan ini mau MOU dengan kita Ciputra gitu. Ini tidak apa-apa gitu. Cuman kami tidak mau buat proposal dan terus kegiatan kami didikte. Kalau memang mau berbagi dengan sama masyarakat, kita sama-sama memberdayakan masyarakat gitu ya. Menemani anak-anak generasi penerus bangsa ya kita sama-sama gitu. Jadi kalau dongeng juga termasuk bisa mengurangi persoalan di apa ya, di masyarakat istilahnya untuk menumbuhkan literasi dongeng ini. Oh bisa. Anak-anak ini. Bisa. Jadi ada sebuah peristiwa yang menarik ketika terjadi tsunami di Aceh. Masyarakat Aceh itu mereka uri-uri warisan nenek moyangnya ya. Itu sebuah nyanyian gitu atau cerita. Dibuat nyanyi bisa, dibuat cerita bisa, namanya semong. Jadi setiap anak kecil itu digendong gini bro, itu sambil dilus-lus, sambil itu dinyanyikan semong. Semong itu artinya ketika air laut surut, maka orang-orang harus berlarian ke tempat yang lebih tinggi gitu. Nah, apa yang terjadi itu? Nah, ketika tsunami itu tahun berapa? 2024 atau berapa? 2004. 2004 ya? Iya, 2004. Nah, 2004 itu ketika terjadi tsunami yang meninggal hanya 7 orang daerah Singgung itu. Yang lain hampir rata dengan tanah. Jadi itu salah satu ketika kita mau melestarikan warisan adiluhung nenek moyang kita. Jadi kalau cerita itu disampaikan kepada generasi penerus, mereka akan kaya. Oh ternyata nenek atau leluhur kita itu punya peninggalan yang luar biasa. Dan kita ini kalau mau cerita banyak, misalkan itu tadi warisan di desa itu, misalkan kalau kita membuat sumur, mereka punya teknik sendiri. Oh di sini loh letaknya air, gitu. Orang melihat laut ini dalam apa tidak, mereka tahu dan punya metode sendiri untuk mengukur, gitu. Dan banyak sekali. Jadi banyak apa ya semacam kekayaan lokal, apa namanya, bukan lokal wisdom ya, tetapi genius apa ya, lokal genius ya, gitu ya. Jadi itu banyak sebenarnya warisan nenek moyang, cuman itu tidak dirawat bro. Jadi kita sebut ya itu mengalami keterputusan warisan budaya secara kolektif kita ini, karena condong kita ini mengagumi budaya-budaya dari luar, padahal kebudayaan kita ini luar biasa, mengagumkan gitu. Misalkan kita garis, orang luar itu misalkan Arab saja ya membuat alat musik di masa-masa itu, mereka ya hanya kulit ya dibuat itu gendang gitu ya. Dan banyaklah negara-negara, tetapi kita kan sudah memakai logam untuk membuat itu. Nah selain itu kita juga sudah membuat keris dari berabad-abad. Nah orang yang membuat keris itu kan orang yang mengetahui atau ahli metal, dan orang-orang Barat Eropa pada waktu itu kan juga belum mengenal itu. Kita
sudah mengenal itu. Artinya kan teknologi leluhur kita ini maju di saat-saat itu gitu. Cuman kita enggak banyak yang enggak tahu kan. Kalau ya seingat saya yang di mana ya, Jawa Barat itu power steering itu kalau enggak salah dari Raja Siliwangi itu ceritanya itu kalau sejarah tapi enggak tahu itu kebenarannya benar apa enggak. Tapi memang berawal dari kereta yang bisa belok kanan, belok kiri. Nah, itu akhirnya dicontoh sama negara-negara Eropa. Jadi ceritanya sih, tapi ini belum tentu kebenarannya. Kan termasuk cerita-cerita yang menurut saya juga bahwa di Indonesia ini kaya lah istilahnya kayak penemu-penemu, tapi itu jarang diceritakan. Seperti itu. Betul. Ya kemarin kita yang terakhir ada storytelling itu Pak Esti gitu ya. Nah itu juga menarik, itu wayang, menceritakan wayang. Loh kita ngomongin wayang aja banyak sekali ya. Di wayang itu ada tari, ada nyanyian, ya, ada musik, ada improvisasi dan banyak sekali. Dan kalau dari musik saja kita itu kalau di luar itu hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, do, itu aja dirubah-rubah itu. Kalau kita punya pelok, punya selindro, punya gambang, punya banyak gitu. Jadi banyak sekali gitu kan. Ini sebenarnya kan luar biasa gitu. Maka itu yang perlu kita lestarikan, perlu kita ceritakan kembali ke adik-adik kita, ke anak cucu kita gitu. Supaya kita tidak kepaten obor katanya. Gitu. Terus kita kembali lagi ke tadi. Saya agak ingin bertanya lagi tentang gerakan literasi, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, kira-kira ini tiga ini yang perlu kita perbaiki, yang istilahnya lebih mudah itu yang mana dulu? Gerakan mulai kita memulai gerakan itu dari mana dulu? Oke, jadi memulai gerakan itu yang paling mudah ya. Jadi ada organisasi terkecil, organisasi paling kecil itu adalah keluarga. Meningkat lagi ke atasnya ada RT RW sampai negara dan akhir. Yang paling mudah bagi kita, karena misalkan kalau sudah berkeluarga ataupun belum keluarga, menjadi masih anak atau masih mahasiswa, kita membuat gerakan-gerakan kecil di keluarga saja. Ayo kita sekarang menyisihkan sebagian uang kita untuk beli buku 1, 2, 3. Ya kita minimal untuk perpustakaan keluarga dulu lah. Jadi kita mulai dari keluarga gitu ya. Jadi kita membuat perpustakaan kecil, setidaknya anak, adik, sepupu, istri atau orang tua kita bisa membaca buku yang kita beli itu atau yang ada di keluarga itu. Nah kalau misalkan nanti itu sudah dianggap cukup dan bisa di-share ke masyarakat sekitar, ya kita mulai kalau ada 1, 2, 3 buku gitu. Itu kan sudah bisa dipinjamkan. Jadi keluarga kita terbiasa membaca, tetangga kanan kiri, kalau perlu masyarakat sekitar kita. Terakhir ini dikasih istilahnya penutup lah, biar istilahnya birokrasi kita, pemimpin kita mengenai gerakan literasi ini kan juga menurut saya urgent ya. Itu kira-kira kalau kamu ini mau nyampaikan apa dulu ke istilahnya ke pimpinan, ke pemerintahan kita itu mengenai literasi ini loh. Kamu ingin nyampaikan apa sih problemnya dan istilahnya saran buat pemerintah itu seperti? Sebenarnya tugas pemerintah itu sudah diambil alih oleh para penggiat kebanyakan. Penggiat literasi kita itu luar biasa, mereka menghibahkan dirinya gitu ya, menceburkan dirinya ke jalan sunyi yang disebut literasi itu dengan modal dari dirinya sendiri, dari mereka sendiri, dari uang belanja istrinya, dari gajinya, dari mungkin uang jajannya anaknya juga. Kalau kita lihat, kalau misalkan di Malang itu ada Mas Eko Cahyono, saya dulu punya senior namanya Pak Kartono. Pak Kartono ini itu membuat taman baca namanya Kawan Kami di tengah lokasi organisasi itu masih beroperasi ya sampai tutup. Beliau ini luar biasa gitu ya. Jadi anak-anaknya Pramuria itu diajak lalu diarahkan ya, ditemani, diajak membaca, ada yang sekolah sampai SMA, bahkan sampai sekolah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, Pak Kartono ini di detik-detik terakhir dia itu tidak bisa membayar kontrakannya, lalu dia pulang. Kalau misalnya sekarang ke saya belum membangun komunikasi dengan beliau. Itu sampai segitunya penggiat literasi. Gitu. Jadi luar biasa.
gitu ya. Dan itu hanya satu dua, dan banyak sekali di Indonesia ini, ribuan. Saya punya buku terkait literasi itu ada catatannya, ya mungkin sekarang sudah berkembang banyak sekali. Nah, saya kira tugas pemerintah sudah banyak diambil alih oleh para penggiat. Nah, sekarang pemerintah harus serius lah, jangan hanya membuat gini-gini saja, membuat regulasi, tetapi regulasi itu harus diimbangi. Kalau misalkan membuat regulasi lalu ada yang mengawasi siapa, syukur-syukur kalau ada dananya. Jadi masyarakat itu kalau misalkan ada suntikan dana kan lumayan, mereka semangat, ada suntikan energi meskipun tidak mengharap itu gitu. Tapi kalau ada itu kan lebih memudahkan tugas mereka, dan juga mestinya itu tugas negara gitu. Jadi saya kira khususnya kalau saya mengajak teman-teman muda ya, seusia kita ya, ada di kita milenial ya, kita harus ikut andil dalam gerakan literasi ini. Ya, modalnya sosial, betul. Niat sosial, ya dua itu ya. Ya, modalnya sosial, niat harus konsisten, dan tentunya ya finansial nanti akan mengikuti. Kita, kalau bukan kita siapa lagi? Dan kita mulai harus sekarang. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Karena negara semakin hari ya semakin seperti ini. Silakan di ini sendiri ya. Jadi mari kita teman-teman muda Indonesia membuat gerakan, khususnya di gerakan literasi ini, mari kita selebrasi, kita rayakan untuk perubahan peradaban, karena literasi adalah tulang punggung peradaban perubahan bangsa. Kalau literasinya bagus, negaranya akan bagus, menjadi negara yang berdikari, negara yang maju, yang tidak terombang-ambing oleh geopolitik nasional gitu ya. Jadi catatannya ini buat teman-teman yang melihat podcast ini, satu, untuk gerakan literasi itu kita harus modal niat dulu, ya, terus modal sosial, sama istiqomah. Ya, ini memang buat teman-teman penggerak literasi ini tipsnya dari Mas Bro Bambang ini, 3 ini. Semoga podcast ini memberikan manfaat buat teman-teman. Nanti kita next time kita bahas lagi mengenai masalah hal-hal yang berhubungan dengan perpustakaan dan literasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bro. Terima kasih. Ya.